bahwa masalah itu selalu ada di dalam keluarga kita. Ya, ada dalam keluarga kita. Terkadang kita tidak diuji dengan suami kita atau dengan pasangan kita. Suami kita baik, istri kita baik, tapi kita diuji dengan mertua. Terkadang kita tidak diuji dengan mertua, tapi diuji dengan orang tua kita sendiri yang terlalu ikut campur kehidupan kita. Terkadang kita tidak diuji dengan orang tua, tapi diuji dengan anak-anak kita. Anak kita terkadang tidak menuruti apa yang kita inginkan. Terkadang kita tidak diuji dengan anak, tapi diuji oleh harta. Kita hidup dalam kesempitan untuk bayar kebutuhan dasar saja, kebutuhan pendidikan anak-anak kita tidak mampu. Dan yang terakhir mungkin kita diuji dengan jarak dan waktu. Kita diberi rezeki di jiran, tapi keluarga kita di tempat yang lain. Sehingga kita harus mengisi waktu kita di jalan. Pagi berangkat jam 6 subuh, berangkat bekerja. Sore kita pulang. Tidak ada waktu untuk beristirahat. Terkadang macet dan luar biasa. Itu semua ujian yang harus kita hadapi dalam keluarga. Solusinya ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan terhadap masalah-masalah yang kalian hadapi. Persoalan-persoalan yang kalian hadapi dengan sabar dan salat, dengan salat dan sabar. Iz qala Yusufu li abihi, ketika Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada ayahnya. Ayah Nabi Yusuf adalah Nabi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim, sehingga Nabi Yusuf itu digelar dengan Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, anak yang baik, orang yang baik, anak dari seorang yang baik, cucu dari orang yang baik, cicit dari orang yang baik. Luar biasa. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku melihat 11 buah bintang, aku melihat matahari, aku melihat bulan, semuanya sujud kepadaku. 11 buah bintang itu adalah 11 orang anak Nabi Yaqub alaihissalam, atau dalam perjalanannya mereka disebut dengan Bani Israel. Dan yang paling terkenal di antara mereka dan mengisi percaturan politik dunia saat ini adalah keturunan Yahuza, atau disebut dengan Yahudi mungkin di zaman sekarang ini. Nabi Yaqub alaihissalam ketika berseteru dengan saudaranya, di Palestina, beliau akhirnya pindah ke Huran atau kota Haran saat ini. Kalau sekarang ini namanya Sania Urfa, terletak di bagian tenggara dari negara Turki. Sampai di sana, di gerbang kota, beliau berjumpa dengan seorang wanita namanya Rahillah, anak paman beliau. Diantar ke rumah, kemudian bekerja kepada paman beliau namanya Laban. Setelah itu beliau ingin menikah dengan Rahillah, tapi pamannya tidak menikahkan dengan Rahillah, tapi menikahkan dengan Layya, kakaknya. Jadi yang ditargetkan adiknya ternyata menikah dengan kakaknya. Pamannya memberikan sebuah peluang, kalau ingin menikah dengan Layya, kerja
hendaknya kamu bekerja kembali kepada saya. Bekerja sekian tahun, kemudian menikahlah Nabi Yakub alaihi salam dengan Rahillah, wanita yang beliau cintai dari pertama. Kemudian baik Rahillah maupun Leia memberikan seorang budak masing-masing, seorang budak namanya Zilfa dan Bilha untuk dinikahi oleh suaminya, sehingga dari rahim mereka lahirlah 12 orang putra. 12 orang putra yang nanti mengisi kehidupan Bani Israel, dan mereka mengisi 70% dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian terkadang saya berpikir begini, ini saya berpikir Bu ya, ada enggak perempuan di zaman sekarang kemudian mencari seorang wanita dan menganjurkan supaya suaminya menikah dengan wanita tersebut? Tidak ada mungkin Bu ya, tidak ada, karena memang itu persoalan wanita, bahwa kita dilingkupi oleh kecemburuan, dan tidak zamannya lagi mungkin sekarang ini seorang walaupun dibenarkan dalam Al-Quran, tetapi dalam bingkai saya, dalam konteks saya kekinian itu tidak dianjurkan, tapi hanya sebagai sebuah solusi. Kemudian apa jawaban dari ayah Nabi Yusuf atau Nabi Yakub? La taqsus ru'yaka ala ikhwati. Wahai anakku, janganlah engkau menceritakan mimpimu tersebut kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida. Kalau mereka tahu, mereka nanti akan iri, mereka nanti akan dengki dan akan mencelakai kamu. Ya. Kana syaitan lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi manusia itu adalah musuh yang nyata. Artinya siasah nanti yang dibangun oleh saudaramu, konspirasi yang dibangun oleh saudaramu nantinya itu didandasi oleh bisikan-bisikan syaitan. Baik Bapak Ibu, kita cut dulu ayat ini. Ada dua pelajaran yang bisa kita ambil dari potongan atau kelompok ayat yang barusan saya sampaikan. Yang pertama, Nabi Yakub melarang kepada Nabi Yusuf waktu kecil untuk menceritakan itu kepada saudara-saudaranya, karena dalam pandangan saya ada masalah dalam sebuah keluarga, dalam keluarga Nabi Yakub itu. Dan itu sebuah kemutlakan Bapak Ibu. Tidak ada keluarga yang tidak ada masalah. Nabi Adam alaihi salam diuji, di mana anak beliau Qabil dan Habil terlibat perseteruan. Walaupun Habil mengalah, tapi Qabil menjadi superior dan membunuh Habil. Dan itu sangat menyakitkan, sangat menyedihkan bagi Nabi Adam alaihissalam, dan itu persoalan keluarga. Nabi Nuh alaihissalam juga seperti itu. Anak beliau salah satunya itu tidak mau bergabung ke dalam kapal manakala terjadi banjir. Di saat banjir menghantam semua yang beriman masuk ke dalam kapal, anak beliau itu satunya membangkang, tidak mau masuk. Bahkan dia mengatakan, saya akan mencari gunung yang tertinggi. Kata Nabi Nuh, tidak ada tempat yang tertinggi hari ini, banjirlah yang tertinggi. Kemudian Nabi Ibrahim juga punya masalah dalam keluarga. Artinya sampai usia lanjut beliau tidak dikaruniai anak. Dari Siti Sarah, setelah menikah dengan Siti Sarah dalam waktu yang sangat lama, beliau tidak punya anak. Akhirnya menikah dengan Siti Hajar, punya anak Ismail. Sebelum beliau puas menimang Ismail di Palestina, Ismail diperintahkan untuk diasingkan ke tanah Mekah.
persoalan juga, ujian juga bagi kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah diuji dengan fitnah, di mana Aisyah dituduh berzina dengan seorang sahabat, dan beliau menghadapi perundungan pada saat itu, sedih pada saat itu, sehingga kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa masalah itu selalu ada di dalam keluarga kita, ya, ada dalam keluarga kita. Terkadang kita tidak diuji dengan suami kita atau dengan pasangan kita. Suami kita baik, istri kita baik, tapi kita diuji dengan mertua. Terkadang kita tidak diuji dengan mertua, tapi diuji dengan orang tua kita sendiri yang terlalu ikut campur kehidupan kita. Terkadang kita tidak diuji dengan orang tua, tapi diuji dengan anak-anak kita. Anak kita terkadang tidak menuruti apa yang kita inginkan. Terkadang kita tidak diuji dengan anak, tapi diuji oleh harta. Kita hidup dalam kesempitan untuk bayar kebutuhan dasar saja, kebutuhan pendidikan anak-anak kita tidak mampu. Dan yang terakhir, mungkin kita diuji dengan jarak dan waktu. Kita diberi rezeki di Biren, tapi keluarga kita di tempat yang lain, sehingga kita harus mengisi waktu kita di jalan. Pagi berangkat jam 6 subuh, berangkat bekerja, sore kita pulang, tidak ada waktu untuk beristirahat. Terkadang macet dan luar biasa. Itu semua ujian yang harus kita hadapi dalam keluarga. Solusinya ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan terhadap masalah-masalah yang kalian hadapi. Persoalan-persoalan yang kalian hadapi dengan sabar dan salat, dengan salat dan sabar. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan itu terasa berat kecuali dilakukan oleh orang-orang yang khusyuk. Biasanya sifat dasar manusia adalah mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Ini BBM lagi naik, otomatis juga yang lain kita berkeluh kesah dengan kondisi itu. Di saat harga-harga naik, di saat masalah ekonomi bertambah, kita sering mengeluh. Tapi solusi yang diberikan oleh Al-Quran adalah kita bersabar dan meningkatkan salat kita. Andaikan kita dalam keluarga ini nantinya di ujung kita harus break, di mana seorang suami harus meninggalkan istrinya karena alasan-alasan tertentu dan untuk selama-lamanya, artinya dia tidak lagi balik ke istrinya. Ingat, kita masih punya tanggung jawab. Kasus-kasus perpisahan, kasus-kasus perceraian yang terjadi dalam kehidupan ini biasanya selalu bebannya itu kepada seorang istri atau mantan istri, sedangkan suaminya terkadang lepas. Tapi alhamdulillah di sini tidak, semua kita bertanggung jawab. Sungguh pun telah terjadi perpisahan seperti itu, baik kita sebagai suami, baik kita sebagai istri atau seorang ayah, seorang ibu, masih ada tanggung jawab kepada anak-anak kita. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'aha. Seorang ibu itu diharapkan memberikan ASI kepada anaknya haulaini, sekitar 2 tahun, kamilaini secara sempurna, liman arada ayyutimma radha'aha, kalau dia ingin menyempurnakannya. Artinya apa? Tanggung jawab dasar kasih sayang itu di saat anak masih kecil itu terpatri atau tercancap dalam diri seorang wanita. Di saat anak masih kecil itu curahan kasih sayang seorang perempuan itu sangat tinggi. Wa 'alal mauludi lahu
rizquhunna wa qiswatuhunna bil ma'ruf, dan kepada ayahnya. Ayat ini tidak menyebutkan bahwa adanya perceraian, tapi ayat-ayat sebelumnya mengisahkan tentang perceraian. Al-Baqarah 233. Kepada ayahnya itu masih dibebankan tanggung jawab rizki dan pakaian secara ma'ruf. Jadi kita jangan lepas tanggung jawab. Mengapa ini penting saya sampaikan? Mengapa ini penting kami sampaikan? Karena selama saya berkecimpung di dunia pendidikan, persoalan bad behavior atau kenakalan remaja, kenakalan siswa itu disebabkan oleh broken home. Dan rata-rata, maaf bapak-bapak ya, rata-rata bapaknya tidak bertanggung jawab. Ini saya mohon maaf. Jadi kita tetap bertanggung jawab ketika keluarga kita mungkin tidak kita lanjutkan lagi. Anak kita menjadi tanggung jawab kita. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita sampaikan adalah berangkat dari ayat ini bahwa mimpinya Nabi Yusuf itu, mimpinya Nabi Yusuf itu adalah sebuah keberkahan. Jadi kalau Nabi Yakub itu tahu anaknya itu akan jadi nabi nantinya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak secara tersirat ya di dalam Al-Quran itu tidak tahu bahwa Ismail itu akan jadi nabi, karena nanti akan kontraproduktif dengan surat As-Saffat ayat 102. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah disuruh menyembelih anaknya Ismail. Nah, kalau Nabi Ibrahim tahu anaknya akan menjadi nabi, beliau akan tanya, kenapa anak saya disuruh sembelih sementara dia calon nabi? Kan seperti itu. Jadi secara zahir Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa anaknya Ismail itu akan jadi nabi. Tapi Nabi Yakub secara tersirat itu tahu bahwa Nabi Yusuf ini akan menjadi nabi. Dan itu sebuah nikmat, sebuah anugerah. Dan beliau mengarahkan supaya anugerah itu tidak diceritakan kepada saudara-saudaranya. Dalam kehidupan ini kita terkadang diberikan anugerah yang luar biasa, nikmat yang luar biasa, tapi ada anugerah, ada nikmat yang tidak layak kita sampaikan ke orang lain. Kenapa? Tidak semua orang senang, tidak semua orang suka dengan nikmat yang kita terima. Maka yang perlu kita sampaikan, sampaikanlah kepada orang lain sebagai tanda syukur kita. Tapi yang tidak perlu kita sampaikan, jangan sampaikan kepada orang lain. Ini biasanya di era sekarang ini, Bu ya. Di saat kita liburan, itu liburan kan salah satu anugerah yang diberikan kita. Kita punya uang, punya waktu, liburan, melaksanakan liburan. Tapi nggak usah disampaikan di sosmed, di media massa, dikhawatirkan nanti diketahui oleh orang lain. Ketika diketahui oleh orang-orang yang baik, itu tidak masalah. Tapi manakala diketahui oleh orang yang tidak baik, itu akan berimbas ke apa yang kita tinggalkan. Lihat di Facebook bahwa rumah kita kosong, itu menjadi target orang yang jahat. Jadi apa yang baik, yang memang layak kita sampaikan kepada orang lain, sampaikanlah. Tapi apa yang tidak layak kita sampaikan kepada orang lain, walaupun itu sebuah nikmat yang luar biasa, jangan kita sampaikan. Karena nanti orang akan menjadikan hal tersebut sebagai hujah untuk menghancurkan apakah diri kita maupun harta kita. Kita lanjutkan kelompok ayat yang kedua. Laqad kana fi Yusufa di ayatul lisaili. Wah, sungguh telah ada pada Nabi Yusuf, kisah Nabi Yusuf itu sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi orang-orang yang pernah bertanya tentang kisah ini. Iz qalu la Yusufu wa akhahu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin. Kata saudara-saudara Nabi Yusuf
Yang namanya berita Bu ya, yang namanya berita walaupun kita sembunyikan terkadang bocor. Artinya ketika Nabi Yakub alaihissalam tahu bahwa Nabi Yusuf mendapat cikal bakal kenabian, beliau semakin sayang kepada Nabi Yusuf ya, dan itu menimbulkan kecemburuan kepada saudara-saudaranya, sehingga saudara-saudaranya berkata satu sama lain, sungguh Nabi Yusuf itu atau Yusuf itu dan Bunyamin adiknya lebih dicintai oleh ayah kita ketimbang kita. Wa nahnu usbah, sedangkan kita sudah dewasa, sudah besar dan mampu Inna abana lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya ayah kita itu tidak perfect dalam memberikan kasih sayang kepada kita. Timbul pertanyaan, kenapa Nabi Yusuf dan Bunyamin itu sangat dicintai oleh orang tuanya? Pertama mungkin karena gelar nubuwah. Yang kedua karena Nabi Yusuf alaihissalam meninggal ibunya itu di saat beliau masih kecil, di saat beliau melahirkan adiknya Bunyamin. Dan mungkin Nabi Yusuf itu atau Yusuf itu lahir dari seorang istri yang mungkin paling beliau cintai, dan titel nubuah membuat mereka itu paling dicintai, dan itu membuat uqtulu Yusuf, mari sama-sama kita membunuh Yusuf. Awitrahuhu ardai yakhlu lakum wajhu abikum, atau dia kita singkirkan dari hadapan ayah kita ya, kita bawa ke tempat yang jauh, kita singkirkan dia, kita hancurkan dia. Wa takunu min ba'dihi qauman shalihin, dan setelah itu kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik. Qalu, sebagian yang lain berkata, la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqut ba'du sayyarah in kuntum fa'ilin. Janganlah kita membunuh Yusuf, tapi kita ajak jalan-jalan, kemudian kita lemparkan ke dalam sumur. Kita lemparkan yaltaqidhu ba'du sayyarah, nanti ada musafir yang mengambil air di situ dan mereka mendapati Yusuf dan mereka dibawa ke tempat lainnya. Otomatis Yusuf akan berpisah dengan ayahnya. Yusuf akan berpisah dengan Nabi Yakub, dan kasih sayang itu akan tercurah kepada kita. Dalam perjalanan selanjutnya, saudara-saudara Nabi Yusuf menggoda ayahnya, karena sejak nubuah turun, cikal bakal nubuah turun, Nabi Yakub itu sudah memproteksi anaknya supaya tidak dicelakai, tidak disakiti oleh saudara-saudaranya, sehingga untuk mengajak Nabi Yusuf keluar itu susah. Dan mereka merayu, ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf, wahai ayahku, wahai ayah kami, mengapa hari ini sampai hari ini engkau tidak mempercayai kami? Jadi la ta'manna dasarnya la ta'manuna ya, dasar kalimatnya la ta'manuna. Kenapa engkau tidak mempercayakan Yusuf kepada kami? Wa inna lahu lanasihun, karena kami mengharapkan adik kami Yusuf itu juga baik seperti kami, dia berbakti, dia berwirausaha seperti kami. Arsilhu ma'ana ghadai yarta' wa yal'ab, mengapa besok engkau tidak mengizinkan kami untuk jalan-jalan keluar, kami bermain-main bersama Yusuf ya. Wa inna lahu lahafidun, dan kami akan menjaga Yusuf dengan sebaik-baiknya. Kemudian Nabi Yakub menjawab, qala inni la yahzununi an tazhabu bih, wahai anak-anakku, aku takut kalau Yusuf ikut bersama kalian. Wa akhafu ayyakulahu zi,
wa antum anhu ghafilun. Ketika kalian berjalan dan bermain-main, nanti Yusuf lalai dari pengawasan kalian dan dia akan dimakan oleh serigala. Kisahnya berlanjut sampai Nabi Yusuf alaihi salam dimasukkan ke dalam sumur. Falamma zahabu yajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jubbi. Ketika Nabi Yusuf dilempar ke dalam sumur, diajak dan dilempar ke dalam sumur. Fa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Wahai Yusuf, kamu jangan sedih karena apa yang mereka lakukan hari ini itu akan dikisahkan kembali di masa yang akan datang, dan pada saat itu mereka tidak tahu. Mereka sudah melupakan cerita ini. Mereka melupakan bahwa mereka pernah melempar engkau ke dalam sumur. Melempar ke dalam sumur. Jadi, supaya Nabi Yusuf tenang. Lalu apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf ketika selesai melempar Nabi Yusuf ke dalam sumur? Wajah abahum yabkun. Mereka kembali kepada orang tuanya di waktu Isya dalam keadaan menangis. Wajah abahum Isya yabkun. Mereka kembali kepada orang tuanya dalam keadaan menangis dan menceritakan apa yang sudah terjadi, dan mereka berbohong. Fa'akalahu zibu. Mereka berkatakan bahwa Yusuf telah dimakan oleh serigala, tapi tidak seperti itu. Yang mereka lakukan adalah mereka telah melempar Nabi Yusuf alaihi salam yang masih remaja ke dalam sumur. Kita potong kelompok ayat yang kedua ini. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa Nabi Yusuf alaihi salam itu sangat berharga di mata Nabi Yakub. Tapi Nabi Yusuf diambil, diculik oleh saudara-saudara dan dihilangkan dari pandangan beliau. Kita bisa bayangkan bagaimana peristiwa ini terjadi dan bagaimana perasaan dari Nabi Yakub alaihi salam. Dan beliau tahu bahwa anak beliau itu akan jadi nabi nantinya, akan jadi rasul nantinya. Beliau bertanya, siapa yang mendidik beliau? Siapa yang mendidik Nabi Yusuf? Ternyata pendidikan Nabi Yusuf alaihi salam itu tidak diserahkan kepada Nabi Yakub alaihi salam, tapi dididik sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau diasingkan dari tanah Kan'an, Palestina, menuju ke Mesir nantinya. Hidup bersama orang kafir, tapi Nabi Yusuf alaihi salam tumbuh dengan keimanan, tidak terpengaruh dengan kondisi kekafiran orang-orang Mesir pada saat itu. Sehingga Nabi Yakub alaihissalam sedih dengan kondisi itu. Kenapa? Pendidikan terhadap anakku, calon nabi, tidak diserahkan padaku, tapi Allah Subhanahu wa taala punya strategi sendiri dalam mendidik para nabinya sendiri. Dan berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam direbut dari tangan ayahnya tanpa perpisahan. Beliau berangkat untuk mengembala kambing, tapi berangkat untuk selama-lamanya dalam waktu yang sangat lama. Berbeda dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menempatkan anaknya dari tanah Palestina menuju Mekah itu dengan perpisahan, diantar baik-baik sampai di sana. Bersama Siti Hajar tumbuh dan berkembang dan mengembangkan kota Mekah. Sama-sama melaksanakan tugas nubuah, tapi konsepnya beda, caranya beda. Jadi yang paling berharga dalam diri Nabi Yakub, Nabi Yusuf alaihissalam itu diambil. Kita juga seperti itu, Bapak Ibu. Terkadang kita dititip seorang anak yang saleh, seorang anak yang baik,
Terkadang kita dititip harta yang luar biasa. Itu titipan. Kapanpun anak itu diambil, kapanpun harta itu diambil, kita tidak punya power untuk menahannya. Kita tidak punya kekuatan untuk mempertahankannya. Maka supaya diambil dengan cara yang baik, supaya yang hadir, yang dititipkan kepada kita itu sesuatu yang baik, maka kita harus jaga dengan nilai-nilai keimanan. Anak kita, didilah anak kita dengan baik. Maka alhamdulillah sebagian kita sudah menempatkan anak kita di sini, di MBS ini. Semoga di sini menjadi tempat bagi mereka untuk menuntut ilmu. Dan ada syaratnya, salah satunya adalah doa dari Bapak Ibu. Doa dari Bapak Ibu. Kalau konsep pendidikan Nabi Ibrahim itu, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal di Palestina, anak beliau Ismail tinggal di Makkah, jaraknya itu sampai 3000 km. Kenapa Ismail bisa tumbuh menjadi pribadi yang baik? Pertama karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu baik. Kalau kita ingin anak-anak kita itu baik, maka kita sendiri dulu harus baik. Kalau kita menginginkan anak-anak kita itu taat, maka kita diri kita sendiri itu yang harus taat. Kalau kita menginginkan anak kita hafal Al-Quran, maka siokianya kita juga dekat dengan Al-Quran. Saya tidak mengatakan kita harus hafal, kita juga dekat dengan Al-Quran supaya anak kita mendapatkan ruh menghafal Al-Quran itu dari kita. Kemudian sebagian kita juga dititip harta yang mungkin paling kita cintai, sangat kita banggakan, tapi ingat bahwa harta kita itu akan diambil suatu saat. Mobil yang kita punya akan diambil di saat umur kita berakhir. Tanah, aset bangunan itu juga akan berakhir di saat hidup kita berakhir. Tapi ada yang mampu, ada harta yang mampu memberikan faedah, pengaruh yang sangat positif kepada kita, yaitu harta-harta yang sudah kita wakafkan, harta-harta yang sudah kita sedekahkan, harta-harta yang sudah kita gunakan pada jalan yang baik. Itu pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Mungkin saat ini kita masih membutuhkan dana yang sangat banyak. Kemarin alhamdulillah kita sudah membeli sekitar 3000 meter lahan untuk pengembangan MBS di belakang sana. Saat ini baru selesai panjarnya, sedangkan 1 miliar lagi itu masih kami pikirkan dari mana uang, dari mana pembayarannya itu kami selesaikan. Sehingga kami mengharapkan para jemaah, para hadirin, kalau memang kita punya kelebihan dan ingin supaya harta kita itu bisa membawa pengaruh positif kepada kita di dunia dan di akhirat, maka wakafkanlah untuk pembelian itu supaya MBS itu terus berkembang. Jadi apa yang bernilai bagi kita akan terus bernilai kalau kita tahu menempatkan yang bernilai tersebut. Kalau sesuatu yang bernilai bagi kita tidak kita tempatkan, tidak kita pergunakan pada sesuatu yang bernilai, maka di saat kita meninggalkan dunia ini, maka yang bernilai itu tidak lagi bernilai pada kita. Itu kelompok ayat yang kedua. Kelompok ayat yang ketiga, Nabi Yusuf alaihi salam setelah dimasukkan ke dalam sumur, diambil oleh pedagang-pedagang dari tempat lain yang menuju ke Mesir, dan beliau dijual di sana. Wasyarahu bi thamanin baqsin darahima ma'dudah. Nabi Yusuf alaihi salam dijual di pasar Mesir dengan harga yang sangat murah.
hanya beberapa dirham saja. Tapi yang membeli beliau adalah pembesar negara Mesir, pemuka negara Mesir, sehingga beliau hidup dalam istana dan tidak diperlakukan sebagai budak, tapi diperlakukan sebagai anak. Diperlakukan sebagai anak oleh Potifar sama Zulaikha. Ya. Hidup, tumbuh dan berkembang di dalam istana. Sehingga suatu saat beliau digoda oleh Zulaikha. Warawadathu allati, dia digoda oleh Zulaikha fi baitihi, di rumahnya. Wa ghallaqatil abwab, dan pintu-pintu rumah Zulaikha itu ditutup. Ya, digoda oleh Zulaikha, pintunya ditutup. Ya, tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Ma'adzallah, aku berlindung. Zulaikha, ini adalah sebuah kemaksiatan, ini adalah sebuah dosa, dan aku harus jauh dari ini semua. Ya. Tetapi Zulaikha tidak menyerah. Wastabaqal bab, mereka sama-sama berlari ke pintu. Nabi Yusuf berlari ke pintu untuk membuka pintu dan keluar supaya beliau terbebas dari kemaksiatan. Tapi Zulaikha berlari ke pintu, ingin mempertahankan pintu itu tetap tertutup, dan dia ingin melanjutkan apa yang dia ingin lanjutkan. Ternyata pintunya terbuka, suami Zulaikha hadir di depan pintu itu, sehingga menyebarlah fitnah di negara Mesir bahwa Nabi Yusuf dan Zulaikha terlibat satu dan lain hal. Terlibat satu dan lain hal. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Nabi Yusuf alaihi salam tinggal di istana, dan beliau adalah seorang yang mulia, seorang punya wajah yang rupawan, sehingga wajar Zulaikha tergoda. Maka fitnah-fitnah yang terjadi seperti ini itu tidak boleh lagi terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita ini, orang yang memang bukan dari keluarga kita jangan kita hadirkan dalam keluarga kita. Janganlah kita memberikan ruang dan waktu, tempat kepada orang yang bukan dari keluarga kita. Bapak-bapak mungkin di kantor, kami yang bapak-bapak ini di kantor itu rekan kerjanya perempuan. Jangan pernah memberikan peluang dan waktu kepada mereka, karena ketika peluang dan waktu telah diberikan kepada wanita lain, itu akan menimbulkan fitnah. Ketika fitnah itu muncul, maka sebuah keluarga akan hancur. Ketika fitnah ini hadir dalam kehidupan kita, maka tidak akan lagi yang bisa kita pertahankan. Kehormatan kita, wibawa kita hancur semuanya. Jadi dalam kehidupan kita harus menjaga jarak, menjaga diri dari menyatu dengan orang-orang yang memang tidak layak untuk bersatu dengan kita dalam ruang dan waktu kita. Dan yang terakhir, tidak lagi kita lanjutkan secara sistemik, kita potong saja bahwa di akhir cerita Nabi Yusuf alaihi salam masuk penjara selama lebih kurang 12 tahun yang lamanya. Di dalam penjara, Nabi Yusuf alaihi salam tumbuh dan berkembang sebagai pribadi yang sangat baik. Dan penjara dijadikan oleh Nabi Yusuf alaihi salam sebagai tempat berdakwah, sebagai tempat menularkan risalah, sehingga penghuni penjara tempat di mana Nabi Yusuf di penjara itu menjadi mukmin pertama hasil dakwah beliau. Dan ketika mereka keluar dari penjara, merekalah yang berjuang bersama Nabi Yusuf untuk menegakkan ketauhidan di negara Mesir pada saat itu.
hari ini, bagaimana Nabi Yakub alaihissalam anaknya diambil dan dititip di Mesir, bapak ibu juga menitipkan anak bapak ibu di sini, menitipkan di sini. Dan ini bukan penjara, bapak ibu, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ini hanya lembaga pendidikan, tetapi di lembaga pendidikan itu ada reward and punishment. Dan itu konsep Nabi, bahwa dalam Islam itu ada berita gembira dan ada berita tentang ancaman surga dan neraka. Akan tetapi dalam punishment kami selalu mengangkat konsep edukasi atau edukatif. Kami mendidik anak bapak dan ibu di sini selalu dengan edukasi. Kalau memang kami memberikan punishment itu hukuman itu dalam bentuk edukasi. Kalau memang ada yang lain itu ekses, dan kami tidak mentolerir itu. Dan bapak ibu harus bersabar manakala datang kemari mendapatkan putra dan putri ibu sedang dihukum. Ibu bersabar, bapak bersabar, karena arahnya kepada kebaikan, bukan untuk menyakiti anak tersebut, tapi untuk kebaikan mereka bersama. Kalau punishment tidak diberikan, maka pendidikan itu tidak akan sukses. Kemudian kalau ada masalah di MBS, itu masalah kita bersama. Kalau memang masalahnya masih bisa kami selesaikan, akan kami selesaikan. Kalau masalahnya tidak sanggup, ibu pikirkan lagi, bapak selesaikan lagi, atau pikirkan lagi, sampaikan dulu ke kami. Karena nanti fitnah sering beredar. Anak-anak kita bukan memfitnah, Bu, ketika dia menyampaikan kepada orang tua, itu ada penekanan, ada intonasi nantinya. Ketika intonasinya salah, isi informasi juga salah. Ketika kita salah mendapatkan informasi, kita salah merespon nantinya, salah bertindak nantinya. Ketika kita salah bertindak, maka ada ekses-ekses yang muncul, dan ekses ini tidak kita harapkan. Jadi kalau ada masalah dengan anak bapak ibu, nanti konsultasikan dengan kami terlebih dahulu. Kita akan cari solusi yang terbaik, karena baiknya lembaga ini akan memberikan kebaikan kepada kita semua. Harapannya anak kita yang sudah berada di sini nantinya akan hadir sebagai pribadi-pribadi yang baik, akan muncul sebagai generasi terbaik, generasi yang menegakkan salat, generasi yang berakhlakul karimah. Itu harapan kita semua. Dan apa yang kami telah programkan di sini itu untuk kebaikan anak kita semua, untuk improvement kita semua, sehingga anak-anak kita, sebagaimana saya katakan tadi, bisa menjadi pribadi yang berilmu, berakhlakul karimah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bahasa saya agak berlepotan, kurang rapi, ada ayat yang missing tadi, atau ada potongan-potongan ayat yang hilang. Itu merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, bahwa manusia itu punya khilafan, bahwa manusia itu punya kesalahan dalam berkarya, dalam berbuat, dalam menyampaikan sesuatu. Mohon maaf atas semua kekurangan yang ada pada diri saya dalam penyampaian, dalam informasi dan lain sebagainya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita sendiri, bagi saya sendiri, dan bagi bapak ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.